Semua orang seharusnya tahu bahwa hujan itu membawa berkah, tetapi tidak dengan Wulan yang sedang merasa kebingungan di kamarnya. Kenapa sih Lan balik terus? Bantuin aku yuk beresin buku yang mau dibawa ini. Ini hujan nggak berhenti. Kesal banget deh. Pasti anak-anak udah nungguin. Telat deh kita. Mereka pasti ngerti kok Lan. Coba telepon salah satu dari mereka. Halo Zan, di mana? Udah sampai. Aku sama Aninda belum bisa kesana nih, soalnya hujan gede banget. Ih, seriusan di sini hujan gede banget. Ya udah nanti aku kirimin fotonya deh. Kenapa sih Lan? Kok kesel gitu? Si Fauzan, masa nuduh aku bohong nggak bisa kesana? Kan emang beneran hujan di sini. Udah nggak usah kesel. Kayaknya udah reda, berangkat aja yuk. Ya udah yuk, kasihan anak-anak nunggu di sana. Lama banget Wulan sama si Anin, padahal udah sejam loh. Kenapa emang aku mereka sebelah? Tadi sih nelfon katanya di sana hujan, tapi kan nggak mungkin panas soalnya di sini panas. Apa mungkin mereka alasan aja kali ya? Ih, nggak boleh sehujan gitu, Jan. Siapa tahu kan emang beneran hujan di sana. Itu kayaknya mereka deh datang. Oh iya, itu ada orang sama Aninda. Kayaknya aku kebelet deh. Aku mau kayak dulu ya. Oke. Emang iya di sana hujan? Iya Zan, hujan gak bohong tadi aja baru kita basah. Terus kesini sampai dia kan Lan? Kok bisa sih? Padahal kan di sini panas banget. Jarak kita cuma 1 kilo. Alasan aja kali. Mungkin aja Jan, karena itu tuh namanya hujan lokal. Nah, hujan lokal itu ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu karena aliran udara lembabnya itu naik secara terus-menerus dan aliran itu ke daerah yang tinggi, misalnya bukit, gunung. Terus faktor yang kedua itu karena ketidakstabilan dari pemanasan lokal. Nah, di Wulan mungkin ada ketidakstabilan pemanasan lokal, jadinya bisa hujan dan di sini enggak deh. Lan, dengerin tuh Jan, lagian siapa sih yang bohong? Bukan kamu aja kok yang kesel, aku juga kesel. Males banget nggak sih kalau hujan begini, ngapain susah, kegiatan terlambat. Kenapa sih harus ada hujan? Jangan ngomong gitu lah, nggak boleh tahu. Kalau menciptakan sesuatu itu pasti ada manfaatnya, apalagi sekarang musim hujan. Hujan itu merupakan sumber air bersih yang berguna bagi kehidupan. Hujan kalau dalam Islam itu disebut sebagai pembawa berkah. Allah sudah menegaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 28, yang artinya dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyimpan rahmatnya. Harusnya kamu itu bersyukur kalau ada hujan, karena hujan itu membawa rahmat, bukannya malah jadi kesel. Oh gitu ya, maaf ya, aku baru tahu soalnya. Tapi ngomong-ngomong tentang hujan lokal, itu gimana sih proses pembuatannya? Kan hujan itu diciptakan oleh Allah ya? Apa jadi gitu aja? Kemarin sih aku sempet nonton tuh di YouTube gimana proses hujan terjadi. Nah itu tuh ada beberapa prosesnya gitu. Mau lihat nggak kalian? Mau dong. Hujan merupakan salah satu dari siklus hidrologi yang merupakan suatu siklus perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi dan berlangsung secara terus-menerus. Saat musim hujan tiba, hujan dapat turun setiap saat. Fenomena hujan merupakan bagian dari proses terbentuknya air. Ketika air tersebut jatuh ke bumi, saat itulah disebut sebagai hujan. Namun, tidak semua air yang jatuh tersebut dapat mencapai permukaan bumi. Beberapa di antaranya akan menguap sebelum jatuh pada permukaan bumi, dikarenakan
air menembus lapisan atmosfer yang lebih hangat dan akhirnya menguap. Kondisi ini sering terjadi pada daerah yang panas dan kering, seperti padang gurun. Tahap pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air. Panasnya suhu bumi dari matahari akan membuat air yang ada di sungai, danau, dan laut akan menguap menjadi butiran atau uap air. Uap air ini akan naik ke atmosfer dan menggumpal menjadi awan. Semakin panas suhu udara, maka semakin banyak air yang akan menguap ke udara, sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya hujan semakin besar. Tahap kedua adalah kondensasi. Uap air dari proses penguapan atau evaporasi akan naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi atau pengembunan. Pada proses ini, uap air akan berubah menjadi partikel yang sangat kecil. Perubahan uap air menjadi es ini dipengaruhi perbedaan suhu pada perbedaan ketinggian awan di udara. Semakin tinggi awan yang terbentuk, maka suhu akan semakin dingin. Begitu pula dengan uap air, akan dingin dan berubah menjadi es. Nah, yang ketiga adanya proses presipitasi. Proses presipitasi sendiri adalah proses mencairan butiran es yang ada di awan, lalu turun menjadi titik-titik hujan ke bumi. Nah, awan yang sudah terbentuk pada proses sebelumnya mungkin tertiup angin dan terbawa sehingga menjadi turun hujan di tempat yang lain dari proses sebelumnya. Nah, awan yang sudah padat dan penuh sehingga tidak bisa lagi menampung air akan jatuh ke bumi, ke daratan menjadi titik-titik hujan. Titik-titik hujan sendiri ukurannya bervariasi nih teman-teman. Nah, kalau hujan sendiri ukurannya lebih dari 0,5 ml. Sementara kalau gerimis itu ukurannya kurang dari 0,5 ml. Nah, ukuran tadi itu biasanya bervariasi berdasarkan lokasi awan yang menurunkan hujan. Gerimis diturunkan oleh awan dangkal, sedangkan hujan yang deras diturunkan oleh awan dengan tinggi menengah atau sangat tinggi. Karena posisi hujan yang sangat tinggi, udara di tempat awan berada sangat dingin dan biasanya hujan akan jatuh sebagai salju atau es. Semakin menurun mendekati daratan, es tersebut akan mencair lalu menjadi hujan. Hal ini disebabkan karena semakin mendekati daratan, suhu akan semakin menghangat dan mencairkan titik-titik es. Setiap belahan bumi memiliki curah hujan yang berbeda-beda. Contohnya di padang pasir, hujannya hanya kurang dari 10 ml hujan per tahun. Berbeda dengan wilayah Indonesia yang rata-rata memiliki curah hujan 2000 sampai 3000 ml per tahunnya. Nah, awan yang terdiri dari gumpalan uap air juga mengandung partikel lain seperti debu, garam, asap, dan polutan. Jika awan mengandung senyawa sulfur dioksida dan nitrogen oksida, lalu keduanya ini berinteraksi dengan air, ini akan menjadi hujan asam. Hujan asam sangat berbahaya bagi tanaman, binatang, dan tanaman laut dan tanah. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida sebenarnya terkandung di dalam udara normal. Tetapi pada beberapa kondisi, kedua senyawa ini meningkat kadarnya di udara. Kondisi yang bisa menyebabkan kedua zat ini meningkat adalah erupsi gunung berapi, dan asap pembakaran bahan bakar fosil. Nah, teman-teman, di sini aku mau kita berpikir bareng-bareng dan merenungkan bareng-bareng surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Nah, di sini pada surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 69 itu mengajak kita untuk berpikir, apakah benar hujan itu benar-benar diturunkan murni dan dikendalikan hanya oleh Allah, ataukah manusia bisa mengendalikannya? Lalu, apakah manusia saat merekayasa hujan itu dapat berlangsung dengan sempurna dan dapat dikendalikan oleh manusia itu sendiri? Nah, teman-teman, sebenarnya hujan itu tidak bisa dikendalikan oleh makhluk hidup. Hujan itu murni diturunkan dan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untungnya Allah itu maha baik kepada kita. Hujan itu tidak dipilih-pilih tempatnya, teman-teman. Hujan itu semuanya diturunkan tanpa dipilih-pilih wilayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan itu diturunkan dimanapun kita berada.
mau kita di London, mau kita di Indonesia, mau kita di Malaysia, mau kita di Samudra Pasifik misalnya, itu tetap ada hujan, teman-teman. Allah itu maha baik. Makanya dari surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 69 ini kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah karena hujan itu diturunkan tanpa dipilih-pilih tempatnya. Misalnya, jika di suatu wilayah itu tidak ada penduduknya yang menganut agama Islam, Allah tidak pernah tidak menurunkan hujan di sana. Pasti Allah turunkan hujan itu di sana. Maha baiknya Allah kepada kita, teman-teman. Maka dari itu, kita di sini diajarkan untuk bersyukur kepada Allah melalui hujan. Pada ayat 70, Allah menegaskan, andai Dia mau, maka Dia bisa saja jadikan air hujan menjadi asin, sehingga tidak layak diminum dan dibuat untuk mengairi tumbuh-tumbuhan. Nah, dari tafsiran Ibnu Katsir dalam surah Al-Waqiah ayat 70 ini, beliau menganjurkan untuk membaca doa sebelum kita minum. Dengan demikian, menurut ayat 70 ini, kita dapat menyimpulkan sebelum adanya ilmu biologi modern, Al-Quran itu telah menegaskan bahwa air ini sangat penting bagi sumber kehidupan kita, khususnya makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, sudah dicermati juga sejak dahulu bahwa di mana ada sumber air, maka di situ ada kehidupan. Khususnya dalam peradaban manusia, di mana faktor utama yang menjadi pendorong manusia itu menetap dalam suatu wilayah merupakan sumber airnya. Di mana sumber air itu baik di suatu wilayah, maka manusia dapat menetap di situ dalam jangka waktu yang lama. Hujan merupakan proses yang sangat kompleks. Faktor-faktor yang menyebabkan pun termasuk hal-hal yang tidak dapat dikontrol oleh makhluk hidup, seperti yang dijelaskan pada ayat 68-69 sebelumnya. Nah, dapat diketahui hujan itu terjadi melalui sejumlah reaksi ilmiah dan kimia yang belum diketahui sepenuhnya. Nah, di antaranya ialah perkisaran angin, penguapan air dari titik-titik air, kemudian pengumpulan uap air yang dari berbagai aktivitas kehidupan, juga pemindahannya melalui angin menggerakkan awan, memadukannya dengan membentangkannya di langit, mengumpalkan di atas ruang reaksi tertinggi lapisan gas bumi. Nah, selama proses terjadinya awan, buih-buih air, awan itu terus bergerak sehingga tidak ada yang bisa diketahui di mana akan terjadinya hujan, kapan akan terjadinya hujan, atau kadar hujannya seberapa banyak. Itu tidak ada yang bisa mengontrolnya. Hanya Allah yang tahu tentang hal tersebut. Baik ilmuwan maupun yang lain belum dapat mencapai ilmu tersebut gitu, belum dapat mencapai riset yang mendalam mengenai hal tersebut. Proses ditandai dengan semakin bertambahnya uap air atau percampuran awan dengan partikel-partikel debu yang diterbangkan angin di atas permukaan bumi dan benih ketebalan yang membantu menurunkan air dari awan atas izin Allah, itu semuanya tidak dapat dikontrol oleh manusia. Nah, proses ini berlangsung dengan menyatunya awan satu dengan lainnya dengan keragaman tingkat suhu panas, kelembapan, muatan listrik, dan sifat-sifat lain yang merupakan faktor-faktor terjadinya turunnya hujan. Dari sini kita juga dapat kiranya merenungkan dan berpikir hakikatnya bahwa turunnya hujan itu adalah rahasia alam yang tidak dapat diketahui dan dikontrol kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun yang telah saya sebutkan tadi di awal,
para ilmuwan telah melakukan riset cukup banyak sampai sekarang, tetapi belum ada yang tahu dan memahami bagaimana proses pembentukan dan penurunan hujan dari beragam awan yang mengandung uap air dan bulir-bulir kecil air. Nah, itu tuh belum ada yang menjangkau dan mengendalikannya. Meskipun saat ini sudah ada namanya rekayasa hujan, tetapi hal tersebut juga dikendalikan oleh faktor lain, yaitu faktor cuaca pada alam. Dan perlu diketahui bahwa berbagai perakiraan cuaca pada saat ini itu memprediksi turunnya hujan seringkali dilakukan beberapa jam sebelum hujan turun, dan itu pun seringkali salah. Maka dari itu, Maha Suci Allah yang mengajarkan ilmu ini kepada Nabi Muhammad. Kesimpulan dari ayat 68 sampai 70 surat Al-Waqiah ini, kita dapat mengetahui bagaimana besarnya kuasa Allah, di mana kita dapat mengambil banyak pelajaran yang belum kita ketahui, dan bagaimana maha baiknya Allah dengan melihat contohnya bahwa menurunkan hujan Allah itu tidak memilih tempat, teman-teman, tidak pernah pilih kasih di mana turunnya hujan akan turun gitu, teman-teman. Maka dari itu kita di sini sangat-sangat bersyukur bagaimana kita mengetahui banyak ilmu dari dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa yang menurunkan air kepada manusia untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menghidupkan dan mematikan manusia, tetapi juga menjamin ketahanan hidup manusia dengan cara menyediakan makanan dan minuman. Ibnu Asyur menambahkan, mestinya manusia bisa belajar dan memahami betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhan saja bisa hidup karena air yang notabene adalah benda mati. Kalau air saja bisa menumbuhkan tanaman, apalagi menghidupkan manusia yang sudah meninggal, tentu saja akan lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata air, menurut Ibnu Asyur, mengarah pada air hujan. Penjelasan ini berdasarkan fakta yang air hujan ini menjadi sumber mata air atau sumber air minum bangsa Arab saat itu. Saking seringnya minum air hujan, bangsa Arab ini dikenal sebagai Banu Ma'is Sama, yang artinya anak air hujan. Adapun ayat pendukung dan yang mengenai air hujan yaitu Quran Surat An-Nur ayat 43 yang artinya, tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengangkat awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Jadi ingat deh, ada loh ayat Quran yang menjelaskan tentang hujan, kalau nggak salah itu dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 68 sampai 70. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Nah, itu kapan menjelaskan bagaimana Allah menciptakan hujan, bagaimana hujan itu bisa turun ke bumi, hingga bagaimana hujan itu bisa diserap oleh tanah, hingga bagaimana hujan itu bisa menjadi air yang dapat kita konsumsi sehari-hari. Nah, selain itu, ayat ini juga menjelaskan bagaimana banyak banget manfaat dari air hujan. Wah, Masya Allah banget ya, ternyata di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang dekat dengan kehidupan kita sendiri. Keren banget, Masya Allah banget ya, Al-Quran ini patut dijadikan sumber utama bagi kita nih untuk lebih dalam lagi, apalagi mengenai sains yang belum kita ketahui, terutama dua ayat yang tadi udah pada sebutin, bisa banget tuh dijadiin patokan buat penjelasan sains hujan. Guys, sorry, maaf ya salah, mau ke toilet dulu gitu, kebelet. Bukan di mana-mana, aneh beset.
iya, aku tuh pernah dengar kalau di Google nyebutin suara hujan itu dapat ngilangin stres loh. Oh iya, aku juga pernah dengar apa yang namanya kalau nggak salah tuh white noise bukan sih? Betul banget, dan manfaat itu tuh dapat diambil dari petrikrom disebutnya, yaitu aroma tanah yang keluar saat hujan turun. Petrikrom ini berasal dari bahan kimia yang disebut geosamin yang diproduksi oleh bakteri di dalam tanah. Wah, betul banget. Itu cocok banget ya buat kita mahasiswa yang sebagai salah satu jalan untuk menghilangkan stres di masa pandemi ini. Benar. Makanya dari dua ayat di surat Al-Waqiah ini banyak banget yang dapat dikembangin. Aku juga pernah dengar tuh kalau air hujan bisa buat kecantikan juga loh, karena air hujan mengandung zat alkali yang dapat menutrisi kulit dan rambut. Kandungan asam pada air hujan juga dapat membantu mempertahankan pH pada kulit juga loh. Iya ya, banyak yang bisa kita pelajari dari surat Al-Waqiah ini. Besok-besok aku juga mau deh meneliti tentang air hujan. Kali aja banyak hal lain yang bisa kita pelajari. Betul banget. Yaudah yuk kita lanjut diskusi lagi, kok jadi ngomongin air hujan sih. Jadi btw si Anin kemana